Jadi di sini ada 6 pertanyaan Pak, mengenai mahram. Untuk pertanyaan pertama itu, apa pengertian mahram menurut Imam 4 mazhab? Kalau saya usahakan mahram itu sepakati ya orang yang akan dinikah dulu. Karena yang ini mahram orang yang akan dinikahi. Kalau misalnya terlepas dari mazhab atau 5 mazhab, kalau kita definisi mahram itu ulama sepakat itu orang yang harus dinikahi. Jadi laki-laki maupun perempuan ini mahram. Mahur lima nikah dulu diharapkan dinikahi. Itu mahram. Untuk pertanyaan yang kedua itu, apa saja batasan mahram yang boleh untuk dinikahi? Mahram itu kan sebenarnya ada 2. Ada mahram akbar dan yang akad. Tapi mahram dalam definisi nasab itu ya tidak ada batasan waktu selama-lamanya. Kalau yang mahram akad ini kan mahram karena diharapkan sementara, seperti Ali menikahi Fatimah. Fatimah punya adik perempuan namanya Zainab. Nah, makanya Zainab ini haram bagi Ali menikahi Zainab. Karena dia posisinya adik kakaknya Zainab masih istrinya Ali. Haram yang sifatnya sementara. Ini itu aja contohnya. Tapi kalau kemudian itu sudah gambarnya bibi dengan keponakan sama, ini haram yang ada sementara. Itulah haram selama ini, haram dirinya selama-lamanya. Tidak ada dispensasi. Kemudian yang ketiga ini ya balikan dari yang kedua Pak. Apa saja batasan mahram yang haram dinikahi Pak? Yang haram ini. Kalau di orang yang haram dinikahi ya dia pasti ada 3 itu. Ibumu, saudara perempuanmu, anak saudara perempuanmu, pertama ibumu dan anak-anak perempuanmu, ya, anak-anak perempuanmu, saudarimu, bibimu dari pihak ibu, bibi dari pihak bapak, keponakan perempuanmu dari ini ya, yang laki-lakinya ini adik kandung atau kakak kandungmu ya. Ini keponakan dari saudara kandung, keponakan perempuan dari saudari kandung, kemudian ibu-ibu yang menyusuimu. Seperti kasus Nabi Muhammad kan disusui oleh Halimah Sa'diyah, maka dia akan menikah Nabi. Kemudian saudari sepersusuan, kemudian adalah ibu mertua. Jadi kalau tidak nikah sama anaknya, maka ibunya haram. Kita. Atau yang kedua, ini juga menantu yang anak perempuan yang dia ini menantu bahasanya dong. Kamu menikah dengan ibu, ibunya punya anak perempuan, anak tiri ya, dan anak tiri dan ibunya sudah dicampuri, sudah digaul sama bapaknya, makanya anak itu statusnya jadi haram. Tapi kalau pas menjelang akad nikah, ternyata bapaknya nggak nikah sama ibu itu, kan anaknya nggak jadi, tetap statusnya halal. Terus yang terakhir ini adalah itu menantu dari anak kandung ya, menantu dari anak kandung kita. Menantu ini bagi bapak mertuanya haram, jadi haram selama-lamanya. Karena yang tadi yang sempat adalah mengpoligami saudara lawan sekaligus kemudian saudara kandung, itu nggak boleh. Ya, makanya kasus menantu itu bagi ibu mertuanya adalah haram karena sudah nikah sama anaknya. Terus menantu juga haram bagi bapak mertuanya karena dia selama anak itu dari anak kandung bapaknya. Anak kandung ya, bukan anak pungut atau anak angkat, kandung. Ini sebenarnya kandung semua. Nah, makanya sepupu itu
bukan mahram. Ini anaknya Pak D. Tapi kalau makanya bahasanya keponakan kita langsung yang dari kakak atau adik kita kandung itu keponakan langsung itu haram. Bibi itu haram. Tapi suaminya bibi bagi anak kita yang perempuan itu bukan mahram. Bibinya aja. Karena kalau bibi itu meninggal dunia umpamanya dia menikah sama anak yang kita tadi boleh. Gitu. Karena dia tidak putus hubungannya. Dia di An-Nisa ayat 23. Kemudian yang keempat ini kan mahram itu ada dua, yaitu mu'abbad sama mu'abbad. Kemudian yang mu'abbad itu pengertiannya gimana? Nah, itu selama-lamanya. Ya, saudari, anak perempuan, bibi, ibu yang menyusui, saudari sesusuan ini tadi yang saya bilang kan. Yang hanya yang sifatnya sementara itu yang apa? Anak perempuan si A nikah sama si B punya adik perempuannya haram dinikahi. Jadi kalau mu'abbad itu haramnya selama-lamanya. Tapi kalau dalam mu'abbad itu masih mu'abbad sementara maksudnya. Nah, jadi sifatnya kan tadi masih ada hubungan sendiri. Nah, kemudian yang terakhir ini ya, ini bagaimana mahram menurut Al-Quran surat An-Nisa ayat 23. Itu tadi. Ya. Misalnya 23 dia mahram itu ya orang haram dinikah. Kurimat alaikum ummahatukum wa banatukum kata Allah. Diharamkan kalau menikahi ibu kalian. Karena pada zaman jahiliyah kan ibu-ibu itu istrinya bapak itu jadi warisan ya anaknya. Dan ini An-Nisa 23 menegaskan kayak An-Nisa 22 kan kalian nggak boleh nikahi apa yang dinikahi oleh bapak kalian kecuali yang telah lalu. Nah pada jahiliyah itu istri-istrinya bapak itu jadi warisan bagi anak-anaknya. Kemudian Islam datang ayat ini menegaskan diharamkan ibu kalian, anak perempuan kalian, saudari kalian, bibi kalian, bibi ada dua dari bapak dan ibu. Terus anak keponakan kita dari saudara kita, keponakan kita dari saudari kita. Kita yang menyelamatkan haram ya selama masih 23. Ibu persusuan, kemudian anak tiri yang kalian nikahi ibunya dan sedang campur kalian, menantu kalian yang dari istri dari anak kandung kalian juga. Kali ini semuanya masih ada hubungan darah, nasab secara langsung ya, dengan yang itu nggak boleh, namanya haram selama-lamanya. Mahram ada